Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pramudia Wahyu Pradana dari program studi Magister Pendidikan Fisika Universitas Negeri Yogyakarta akan memberikan simulasi analisis butir soal politomus dengan model ECM menggunakan PARScale. Nah, sebelum kita mulai simulasinya, pertama-tama siapkan dulu data hasil respons peserta didiknya. Nah, di sini saya sudah ada siapkan dalam file Excel, nggih. Nah, di sini saya menggunakan ada 1000 responden. Ada 1000 responden. Nah, ini merupakan kolom ID responden atau kode responden. Nah, kolom selanjutnya ini dimulai dari B sampai K itu merupakan data respon peserta didik. Nah, di sini saya menggunakan 10 soal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di mana respon peserta didik itu ada 6 kategori respon, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, oke. Setelah kita siapkan data dalam Excel, kita save data tersebut ke tempat yang kita inginkan. Misal saya ini di desktop, kemudian ke latihan PARScale, file name-nya saya namakan latihan itu. Nah, kemudian ini yang penting ini save as type, kita pilih formatted text space delimited. Nah, kemudian kita save. Nah, oke, kita close. Kita buka di desktop foldernya latihan PARScale. Tadi filenya saya namakan latihan. Nah, di sini, nah ini kurang lebih bentuk data filenya. Ada 1000 responden. Oke. Setelah kita menyiapkan data file, selanjutnya kita membuat sintaks. Nah, kita di sini sudah ada contoh sintaksnya, yaitu penalaran ilmiah ini. Tapi sintaks ini perlu diubah sedikit karena ada perbedaan dengan ini, yang penalaran ilmiah ini. Oke, kita boleh mengubah ini. Ini judul analisisnya boleh diubah. Saya cukup seperti ini aja. Ini juga boleh dihapus karena di komen ini boleh diubah-ubah semau kita gitu. Kemudian pada file ini df name ini merupakan nama data file kita. Tadi kita namakan data filenya latihan. Kemudian ini ekstensinya tadi PRN. Boleh dilihat analisis ekstensinya itu PRN. Latihan, filenya jenisnya PRN. Oke, kemudian save parameter. Di sini kita ubah sesuai dengan nama file kita. Kemudian score ini juga diubah sesuai dengan nama file kita. Oke. Setelah itu input. Nah, input ini menggambarkan posisi dari karakter ID sama soal kita. Nah, di sini NIDCH itu menunjukkan jumlah ID karakter. Oke, kita buka file latihan tadi. Nah, di sini bisa kita lihat ID karakter itu dimulai dari kolom pertama sampai sini. Sampai kolom 8. Nah, ini yang saya blok itu dari kolom 1 sampai kolom 8. Nah, itu jumlahnya ada 8 karakter. Oke. Berarti kita ubah NIDCH-nya itu jadi 8 karakter. Kemudian N total ini menggambarkan jumlah soal yang dianalisis. Nah, di sini jumlah soalnya ada 10, maka tetap tidak saya ubah 10 tetap.
N-test itu merupakan jumlah tesnya, karena di sini tesnya cuma satu, hanya ada satu soal, satu tes, maka tidak diubah, tetap satu. Kemudian length itu merupakan panjang tes. Nah, panjang tes itu sama dengan jumlah soal. Karena saya menggunakan 10 soal, maka length-nya tetap saya tulis 10. Nah, apabila ini N total dan length-nya itu tidak 10, jumlah soalnya tidak 10, maka N total dan length-nya bisa kalian ubah sesuai dengan jumlah soal yang kalian miliki. Nah, di sini 8A1, 10A1, yang awal ini 8A1 menunjukkan jumlah ID karakter, sedangkan 10A1 itu menggambarkan jumlah soal. Nah, bila ID karakter kalian berbeda, misal 9, kalian boleh ubah ini NIDCH di sini sama di sini. Begitu pula ini yang 10A1 ini. Bila kalian punya 15 soal misal, kalian boleh mengubah ini menjadi 15, N total menjadi 15 dan length menjadi 15. Oke, kita lanjutkan ke tes 1 ini. T-name ini kita ubah juga menjadi latihan. Kemudian item 1110, 10 ini menggambarkan jenis jumlah butir soal. Nah, karena di sini saya menggunakan 10 butir soal, maka tetap N-block juga menunjukkan jumlah butir soal 10. Nah, di sini yang item ini, yang daerah ini yang saya blok dengan N-block ini bisa diubah sesuai dengan jumlah soal yang kalian miliki. Oke, selanjutnya kita ke daerah blok. Di sini ada bname, N-item, itu tidak perlu diubah. Kemudian N-chat ini menggambarkan jumlah kategori respon. Nah, di sini kita kan tadi menggunakan 6 kategori respon. Nah, original ini itu penjabaran dari kategori respon kita. Kategori respon kita itu ada 6, itu apa saja gitu ya. Nah, di sini original kita ubah karena kita kategori responnya ada 6 dan isinya itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka bisa ditulis seperti ini. Repeat itu dibiarkan saja. Kemudian kalib, partial, logistik. Ini partial ini menunjukkan bahwa nanti analisisnya menggunakan partial credit model. Logistik, NKPTS, cycle itu dibiarkan saja. Newton sama, critical biarkan saja, item fit biarkan saja. C-slope ini bila kita ingin menganalisis menggunakan 1 PL atau PCM 1 PL, ini gunakan C-slope. Tapi apabila menggunakan 2 PL, maka C-slope ini bisa dihapus saja. Oke, selanjutnya ke daerah skor, kita gunakan EAP, S-min-nya 0, biarkan saja, SSD 1.0. Nah, name di sini, name penalaran ilmiah new, kita ubah menjadi sesuai dengan nama file kita, yaitu latihan. Oke, setelah sintaks ini selesai, kita save sebagai file baru. Kita namakan, misal saya namakan latihan. Saya ekstensinya yaitu PSL. Jangan lupa ini ada titik PSL dan ekstensinya diubah ke semua file. Oke, saya simpan. Oke. Latiha. Namanya latiha, sorry. Ini ya, latiha PSL. Ini sintaks kita. Data filenya adalah latihan. Oke. Kita coba analisis dengan parscale, buka file parscale-nya. Kemudian kita open. Kemudian kita ke desktop. Karena tempat kita tadi di desktop, latihan parscale. Tadi file PSL kita simpan namanya latiha. Oke, open. Setelah ini dibuka, silahkan di run, kemudian run all. Oke. Nah, ini sudah selesai merun. Kita bisa melihat outputnya di sini ada 4 file output.
Latiha pH 0, Latiha pH 1, Latiha pH 2, dan Latiha pH 3. Nah, Latiha pH 0 itu tidak ada yang perlu kita analisis karena tidak begitu penting ya untuk analisis IRT. Latiha pH 1 itu menggambarkan jumlah jawaban respon untuk tiap kategori. Nah, misal ini ada kategori 1, ini nilainya 0, jumlah yang menjawab itu ada 137 dari 1000 peserta didik. Yang kategori 2, 396 untuk kategori 2, 396 peserta didik dari 1000 untuk yang soal nomor 1. Dan seterusnya ini untuk soal nomor 2 dan seterusnya. Nah, kemudian kita buka Latiha pH 2. Di sini ini menggambarkan informasi hasil analisis menggunakan IRT model PCM. Nah, di sini kita bisa lihat, bila kita dari atas kita scroll ke bawah, kita akan mendapatkan tabel yang pertama. Nah, di sini item itu menunjukkan item 1, item 2, item 3, dan seterusnya. Kemudian slope ini menunjukkan kemiringan dari grafik ICC 0,53. SE ini adalah standar error. Location ini menunjukkan tingkat kesukaran butir. SE itu merupakan standar error dari tingkat kesukaran butir. Guessing itu menunjukkan parameter tebakan, dan SE itu standar error dari parameter tebakan. Nah, di sini slope-nya bisa dilihat, slope-nya itu semuanya sama untuk 10 soal, yaitu 0,53. Nah, kenapa? Karena di sini kita menggunakan analisis PCM. PCM itu pendekatannya adalah pendekatan RAS model, yang mana parameternya hanya ada satu, yaitu parameter tingkat kesukaran butir. Oleh karena itu slope-nya, atau kalau di interpretasi adalah daya beda butirnya itu disamakan, dibuat konstan. Kemudian location ini menunjukkan tingkat kesukaran butir. Nah, di sini karena kita punya PCM 1PL, maka tingkat kesukaran butirnya itu berbeda-beda. Nah, di sini tingkat kesukaran butirnya itu berkisar antara minus 0,4 sampai yang paling tinggi itu 0,9. Nah, di sini menunjukkan bahwa 10 butir ini memiliki tingkat kesukaran yang baik. Kenapa? Karena kriteria tingkat kesukaran yang baik untuk IRT yaitu indeks tingkat kesukarannya berada pada nilai antara minus 2 sampai 2. Nah, di sini kita punya minus 0,4 sampai 0,9. Berarti seluruh butirnya itu bagus. Nah, di sini guessingnya atau parameter tebakannya itu 0. Kenapa? Karena kita menggunakan PCM 1PL. Maka 1PL-nya itu parameternya adalah tingkat kesukaran, maka guessingnya itu dianggap 0 atau dinolkan. Nah, di sini summary statistik menggambarkan rangkuman statistik parameter, estimasi parameter secara umum untuk tesnya. Di sini slope-nya bisa dilihat ratanya adalah 0,53, atau slope-nya itu berarti tingkat kesukaran kemiringan butir, kemiringan ICC ini menggambarkan daya beda butir. Nah, ratanya ini tadi disamakan untuk 10 butir. Log slope itu logaritma dari slope-nya. Threshold ini tingkat kesukaran butir. Nah, tapi untuk seluruh butir tes. Jadi secara umum tingkat kesukaran butirnya adalah nilainya 0,123. Yang mana nilai ini menunjukkan bahwa tesnya secara umum memiliki tingkat kesukaran yang baik karena berada pada rentang minus 2 sampai 2. Masih dalam rentang itu. Guessingnya itu secara umum untuk tesnya 0. Oke. Setelah itu kita masuk ke item fit statistik. Nah, di sini menggambarkan apakah
butir-butir kita fit dengan model PCM 1PL. Bagaimana menentukan apakah butir itu fit atau tidak? Nah, itu bisa dilihat dari nilai Chi-square-nya. Bila Chi-square ini nilainya lebih besar dari nilai Chi-square tabel, maka butir itu tidak fit dengan model. Nah, di sini kita punya DF-nya itu 21 untuk butir 1, misal. Oke, kita lihat tabelnya. Kita gunakan yang signifikansinya 0,05. Untuk DF-nya atau derajat kebebasannya 21 itu berkisar antara 31,41 sampai 33,92. Ambillah nilai 32 lah. Oke. DF tabelnya adalah 32 untuk butir pertama. Chi-square tabelnya 32 kurang lebih untuk yang DF21. Nah, tapi di sini Chi-square-nya itu 29. Oleh karena itu, Chi-square hasil perhitungannya itu kan lebih kecil dari DF-nya. Dari Chi-square tabelnya. Maka dari itu, karena Chi-square ini lebih kecil dari Chi-square tabel yang nilainya 32, dapat dikatakan bahwa butir 1 ini fit dengan model PCM yang kita gunakan. Oke, setelah kita analisis seluruh tabelnya, kita lanjut ke output selanjutnya. Latihan PH3. Nah, di sini ini menggambarkan estimasi abilitas atau estimasi kemampuan dari peserta didik. Nah, di sini R001 ini menggambarkan responden 1, R002 responden 2 dan seterusnya. Nah, kemampuan peserta didik yang bersangkutan itu dapat dilihat di ability ini. Nah, ini merupakan standar error dari ability-nya. Nah, di sini dapat dilihat bahwa R1 responden 1 itu memiliki abilitas 0,2905. Responden 2 0,8290, R03 1,0 sekian. Nah, ini bisa dianalisis lebih lanjut atau dikategorikan lebih lanjut menggunakan penilaian acuan norma dengan distribusi normal. Kemudian dikategorikan apakah peserta didik itu memiliki kemampuan rendah, tinggi, atau sedang. Oke, dari PH3 ini adalah output terakhir dari hasil analisisnya. Selanjutnya kita harus menganalisis plotnya. Plotnya di sini bisa dibuka dengan klik run, kemudian klik plot. Nah, di sini kita ICC. Nah, ini ICC ini menunjukkan karakteristik kurva dari butir. Nah, ini untuk butir pertama, butir kedua, butir ketiga, butir keempat, dan seterusnya. Oke. Kemudian item information curve ini menunjukkan kurva informasi butir. Nah, kurva informasi butir ini akan memberikan informasi validitas butir. Bila butir itu bentuknya seperti lonceng seperti ini, mengikuti distribusi normal, dan bentuknya semakin lancip ke atas atau semakin curam, maka butir itu dapat dikatakan valid. Nah, ini seperti item nomor 1 ini bisa dikatakan valid. Kemudian yang kedua, ini cukup landai, bisa dikatakan kurang valid. Dan nomor 3 valid. Nah, nomor 4 ini ada puncak lain ya. Jadi bisa dikatakan item 4 itu tidak valid. Ini item 5 valid karena berbentuk lonceng dan agak tinggi. Nah, ini agak landai itu. Nah, ini bisa dikatakan tidak valid dan seterusnya. Kemudian ICC dan info ini menggambarkan item characteristic curve dan item information curve. Bisa dilihat di sini bahwa butir 1 itu valid karena bentuk item information curve-nya seperti ini, seperti berbentuk lonceng dan memiliki ketinggian dan kecuraman yang cukup tinggi. Oke. Kemudian total info. Nah, total info ini memberikan informasi mengenai reliabilitas butir. Nah, dalam teori respon butir, seluruh instrumen itu dapat diasumsikan reliable
akan tetapi reliabelnya itu pada rentang skala kemampuan tertentu. Nah, di sini rentang skala kemampuannya dapat dilihat dari perpotongan antara dua kurva ini. Nah, kurva yang berwarna biru ini merupakan kurva test information function atau test information curve. Sedangkan yang bawah ini, yang warna merah ini merupakan fungsi SEM, Standard Error of Measurement atau Standard Error Curve. Nah, perpotongan dari kedua kurva ini menggambarkan batas-batas kapan tes itu reliable. Nah, di sini dapat dilihat bahwa batas bawahnya yang paling kiri ini bersesuaian dengan skala kemampuan -2, sedangkan yang kanan ini bersesuaian dengan 2,2. Maka dapat dikatakan bahwa butir itu, instrumen tes ini itu memiliki reliabilitas atau dapat dikatakan reliable untuk peserta didik dengan kemampuan antara -2 sampai 2,2. Oke. Kemudian di sini ada matrix plot. Ini menggambarkan plot matriksnya untuk item karakteristik curve. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 butir. Ini plot karakteristik curve-nya seperti ini kira-kira. Oke, kemudian bivariate plot. Nah, di sini menggambarkan plotnya. Oke. Selanjutnya adalah histogram. Nah, di sini menggambarkan distribusi kemampuan peserta didik. Nah, di sini dapat dilihat bahwa rata peserta didik itu berada abilitasnya 0. Itu memiliki kemampuan yang sedang. Nah, di sini kemampuan peserta didik itu mengikuti distribusi normal. Oke, sekian simulasi dari analisis butir Polytomus dengan menggunakan Parscale dengan model PCM. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih.